Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada segenap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lebih terkhusus lagi adalah masyarakat UKM, usaha kecil dan menengah. Lebih terkhusus lagi adalah masyarakat industri furniture dan kerajinan yang kita sebut biasa hari-hari adalah industri furnikraf. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah suatu yang makro dan sifatnya global yang nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Ketua Umum kita Pak Abdul Sobur, dan saya prolog itu atas nama Dewan Pembina. Yang pertama ingin saya berikan salam kepada segenap warga HIMKI di seluruh Indonesia, juga kepada pengurus HIMKI baik di DPP maupun di DPD. Kenapa kita kasih judulnya adalah roadmap? Ini sambungannya pada waktu tahun 2019 HIMKI diundang dalam rapat terbatas, yaitu dengan seorang presiden, 4 Menko dan 9 menteri seingat saya. Dan dari HIMKI yang hadir adalah saya dan didampingi 2 Sri Kandi HIMKI, yaitu Herlina dan Regina. Dan di situ terjadi suatu diskusi brainstorming yang sangat bermakna. Kenapa ini penting? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa furniture itu adalah produk kebutuhan primer. Kenapa disebut primer? Tidak ada orang hidup tidak punya rumah. Dan tidak ada rumah yang tanpa furniture. Artinya apa? Siapapun, sesederhana apapun, furniture ini adalah sebuah kebutuhan yang primer, mer. Nah, oleh karena itu, Indonesia yang sangat cukup memiliki bahan baku, bahan pembantu, sumber daya manusia, dan juga manusia yang bersumber daya. Saya notes bedanya SDM sama MSD. Sumber daya manusia itu adalah sifatnya kuantitatif, jumlah. Tetapi kalau manusia yang bersumber daya adalah sifatnya kualitatif. Nah, manusia-manusia yang merupakan MSD inilah yang wajib hukumnya melestarikan, mengembangkan untuk melahirkan manfaat dari dunia industri furniture dan handicraft. Saya kira itu. Berikutnya silahkan Pak Sobur ngasih beberapa pemaparan yang sifatnya relatif lebih detail. Silakan Pak Sobur. Baik, Pak Noto, terima kasih. Jadi kami ini sangat merasa terhormat tentu diundang oleh Pak Noto karena beliau yang punya channel nih Berbagi Makna. Jadi sudah lama sebenarnya kita merencanakan untuk lebih sering berdialog, berdiskusi ya, dan bukan hanya di Berbagi Makna ya, di CNBC, di IDX Channel, di mana-mana kita sering lakukan, tetapi kali ini agak spesial nih. Karena kita harus membangun semangat baru karena menyongsong pemerintahan baru nih. Jadi tadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Sunoto, bahwa HIMKI ini sudah punya roadmap ya. Dan persis itu 5 tahun yang lalu ya, tanggal 10 September 2019, saya pada saat itu sedang di Shanghai ya, yang hadir Pak Sunoto dengan tim. Ada ratas yang mana di sana disampaikan bahwa capaian value ya yang memungkinkan bisa kita capai di angka 5 miliar dolar. Ya, pada saat itu kita sangat optimis, angka itu masuk akal. Kurang. Ya. Namun ternyata
pada saat itu juga kita menyampaikan dalam beberapa kali pertemuan dengan beliau, tidak di dalam ratas maksudnya, pada saat kunjungan ke pameran kami, bahwa pengertian 5 miliar dolar itu bisa dicapai dengan beberapa catatan penting, di mana sekian banyak persoalan yang dihadapi mesti beres ditangani oleh pemerintah. Dalam hal ini berarti bentuknya regulasi. Nah, saya memberikan garis bawah karena sebenarnya dari sejumlah persoalan yang kita hadapi, barangkali hanya 1 dari 10 persoalan yang bisa dikerjakan oleh kita. Ya, bayangin 1 dari 10. Apalagi kalau kita bercermin misalnya pada negara Cina atau Vietnam yang saat ini sangat masif, ya, di mana harus kita akui daya saing kita kalah sebenarnya. Jadi kalau kita bertarung dengan mereka, ya, belum apa-apa misalnya di urusan bunga bank aja udah kalah kita. Belum apa-apa nih dari 10 poin tadi yang saya sampaikan. Mereka lebih murah, ya. Lebih murah sekali. Kita mungkin pinjaman bank itu masih ada kisaran 10% ya. Ada yang dapat 6% tapi kecil sekali porsinya. Mereka itu mungkin sudah pada angka jauh di bawah 4%. Ya. Jadi kalau dari sisi itu saja, pengusaha dibebani dengan bunga bank yang mahal tuh udah belum apa-apa udah KO. Ini contoh konkret yang mana dari pihak pemerintah dan dalam hal ini BI atau OJK juga harus menyadari bahwa komponen itu menjadi sangat penting. Belum lagi kita bicara mengenai misalnya infrastruktur, supply chain ya. Belum lagi kita mengatakan bahwa teknologi, bahwa Cina dengan Vietnam itu punya teknologi yang sangat hebat, yang memungkinkan mereka bisa lebih efisien daripada siapapun di muka bumi ini kalau memproduksi barang. Nah, ketika kita bertempur di pasar global, di mana HIMKI ini ya, anggotanya sudah berhasil menembus 120 negara di seluruh dunia, berdasarkan data terakhir yang kami dapat dari pameran IFEC, itu selalu saja dibayangi oleh juga sama negara-negara besar, negara-negara terkuat di dunia ya. Dan kita bisa melihat pemenangnya memang selalu Cina dan Vietnam. Namun di sini kita juga harus belajar bahwa Italia, walaupun angkanya sudah tersalib jauh dengan Vietnam, ya Italia itu masih di kisaran barangkali sekarang di 12 atau 13 billion ya, di mana Vietnam udah mencapai 20 lebih. Itu dia bisa stabil karena bermain tadi yang disebut Pak Sunoto, hilirisasi ya, dia main di added value yang sangat tinggi. Jadi artinya apa? Market global itu terdiri daripada berbagai lapisan ya, yang paling bawah, menengah, dan paling atas ada. Di niche market itu mereka bermain. Jadi mungkin teman-teman semua tampaknya harus juga melihat bahwa peluang pasar yang begitu beragam itu harus kita sisir satu-satu ya, tanpa melupakan posisi kita saat ini. Jadi artinya apa? Mungkin strategi ke depan harus dengan 2 cara. Jadi bukan hanya mengejar volume dalam arti produktivitas, karena tidak mungkin kita bersaing dengan Cina. Teman-teman kita yang gede-gede lah, kelas besar kita ya, sahabat-sahabat kita dari Jawa Timur misalnya nih, pemainnya gede-gede. Mereka harus akui bahwa bertempur dengan Cina dan Vietnam itu udah keringat dingin itu, berat itu ya. Kita melawan di pasar global itu ya. Bayangin saja coba dalam strategi marketingnya si teman-teman kita ya di Cina. Saya mengatakan teman-teman karena saya satu grup dengan kami di KAFA ya. Jadi ada asosiasi Asia itu, kita sama-sama dengan mereka itu satu kursi kayak gini nih, diskusi itu. Jadi National Furniture Association ya, Vietnam, bahkan nanti bulan Agustus kami ada berkunjung ke Vietnam dan itu ketemu dengan mereka. Kenapa sih kamu bisa begitu strong gitu ya? Tapi kita udah tahu sebetulnya mereka ada relokasi industri dari Cina. Tapi secara spesifik gitu ya, kita mesti melihat bahwa strategi marketing mereka tuh bukan seperti kami. Pameran pergi ke berbagai dunia, 1 booth gitu, 2 booth, paling besar 1000 meter. Memang kita punya efek yang sangat strong di kawasan ASEAN, mungkin number 1 ya. Tapi itu nggak cukup.
aksi korporasi itu harus dilakukan. Dan siapa yang melakukan ini? Pemerintah. Jadi Cina itu sudah posisinya bukan lagi pameran, membeli gerai terbesar di Amerika. Mana-mana gerai yang potensial dibeli. Ya seperti mereka membeli IBM ya, jadi Lenovo gitu ya. Mereka membeli Lexington misalnya, beri gerai yang 2 billion omset, dibeli aja. Tanpa mengubah jajaran manajemen sama sekali ya, tetap orang-orang Amerika, orang bule, tapi yang punya siapa? Jadi semua barang Cina masuk ke situ. Nah kita kapan seperti itu? Saya ingat dulu ya, Pak Sunoto pernah mengatakan di era Pak Bob Hasan udah nyari sampai ke sana tuh, mau membeli satu gerai besar di High Point ya, tapi keburu batal karena situasi politik pada saat itu. Itu bayangin tuh dari sisi marketing saja. Kalau tadi ngomong sisi produksi, kita mesti belajarnya bukan lagi ke Eropa, tapi ke Cina saat ini. Dia menciptakan satu teknologi yang sangat-sangat canggih untuk bisa memproduksi barang yang begitu efisien. Jadi urusan rotan, misalnya anyaman rotan dan lain-lain itu udah kita jauh tertinggal sebetulnya. Apalagi kayu yang memang mereka sangat membidangi. Jadi secara umum betul tadi yang sampaikan Pak Sunoto, pemerintah harus sadar bahwa 90% pertumbuhan industri itu bukan di kita sebetulnya, peranannya itu di pemerintah, di regulator. Apa tuh? Sejumlah aturan-aturan yang memberatkan itu memang harus hilang, harus dimudahkan kita bisnis itu. Ya, kira-kira gitu Pak, secara umum ya. Kalau kita nanti bisa diperdalam dengan diskusi. Saya masih punya optimisme bahwa ke depan angka 5 miliar dolar itu bisa dicapai dengan catatan memang bersama-sama pemerintah. Pemerintah hadir betul di dalam industri ini. Karena apa? Pak Noto tadi mengatakan ya, ada satu yang sebetulnya fundamental buat kita. Dan itu membuat kita optimis bahwa comparative advantage itu ada di sini. Sekarang di situ sebetulnya poin yang menang itu. Kalau kita ngomong pertarungan dalam hal produktivitas, ya itu agak sulit. Tapi begitu komparatif, misalnya gini, kita punya tanah lahan di mana kalau kita nanam pohon bisa 5 tahun itu dengan ukuran 40 cm. Di Eropa sana butuh 40 tahun, Mas. Butuh 50 tahun. Bahkan mungkin di Finland itu butuh 100 tahun untuk punya diameter itu. Itu keunggulan yang kita punya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat comparative advantage kita olah, kayaknya kita masih punya ruang untuk menang di pertarungan global ini. Tentu dengan mengambil teknologi canggih yang mereka punya, kita beli aja. Nggak mungkin kita berinovasi mengalahkan mereka di situ. Di situ. Jadi saya mengatakan bahwa kenapa dulu mungkin POC pernah berjaya di sini. Karena di sini ada sejumlah rempah, dan sejumlah tebu, dan segala macam kekayaan kita yang mereka sudah bisa lihat, kita belum lihat. Diambil nilai tambahnya oleh mereka. Sehingga menjadi sebuah raksasa yang terbesar di dunia ya pada saat itu. Saya kira Indonesia punya itu. Ya, comparative advantage yang kita miliki. Sotan misalnya ya Mas Edi. Itu kita domination value-nya di kita. Bagaimana bahwa supply dunia itu mungkin masih 85% dari kita. Itu rotan. Sehingga kalau kita mau mengatakan Indonesia ini adalah terkuat di rotan, itu memang harus terbukti. Kalau kayu sebetulnya semua negara punya. Ya, kita tidak menjadi yang terkuat, tapi kalau rotan bisa salah satu yang terkuat. Karena itu saya optimis sekali, jadi teman-teman jangan berkecil hati lah kira-kira dengan situasi yang mana sebetulnya sekarang ini kan ekonomi dunia yang menyusut. Ketika ekonomi menyusut, kue yang diperebutkannya kan sedikit, pertarungan pasti makin ketat. Karena itu pasar dalam negeri menjadi penting sekali. Saya senang pemerintah membuat aturan misalnya TKDN. Tetapi TKDN yang sekarang di kisaran 40% itu masih kurang, jebol itu. Ya. Bisa dipenuhi dengan berbagai macam karena ada tenaga kerja dan lain-lain. Ya. Jadi saya menekankan kepada pemerintah ya, suratnya sudah meluncur bahwa TKDN itu minimum harus di angka 65%. Apalagi untuk rotan itu di angka 85%. Bahkan untuk seperti yang solid wood itu kurang lebih sekitar segitu. Termasuk sofa. Sofa ini harus kita lindungi. Karena apa? Angka 16 triliun impor kita dari negara luar, terutama Cina, itu untuk HS yang sebetulnya bisa kita kerjakan di sini. Tadi Pak Sunoto menyampaikan, memang kita punya aturan dunia masih yang disebut WTO. Kita juga kan ekspor ke Cina boleh, mereka juga harus boleh ke sini.
Jadi kita nggak bisa melarang barang mereka masuk. Tapi barrier itu bisa dibangun oleh pemerintah. Contohnya kami mau ekspor ke Eropa ya, dia buat tuh aturan-aturan yang disebut EUDR misalnya. Bagaimana si produk kita harus comply dengan keinginan mereka. Mereka punya FSC, kita punya SPLK. SPLK ini kan belum bisa setara, karena apa? Kampanyenya masih kurang. Jadi masyarakat global khususnya di Eropa pilih FSC. Tapi sebenarnya kalau kita mau membuat barrier atas barang-barang impor masuk, bisa. Saya harus memberikan gambaran nih, bahwa mungkin saya tidak sekejam yang dibayangkan oleh teman-teman. Tapi kalau mau niat, kita nggak perlu menolak barang-barang impor, tapi taruh di Papua gitu. Boleh kan, kita nggak melarang barang mereka masuk, taruh di Sulawesi sana gitu. Sehingga tracking masuk ke Jawa sebagai market terbesar kita itu sulit. Boleh loh Pak, itu barrier, itu hak kita. Ya, karena kalau surplus dan tidaknya satu negara itu harus bisa adil di dalam peraturan WTO itu ya. Jadi kalau kita misalnya merasa minus atas satu negara, kita bisa komplain kepada mereka. Dan barrier itu adalah menjadi hak dari negara kita untuk melindungi industri dalam negeri. Nah kalau kayak sekarang buka tutup yang sudah terdampak ini kan paling dalam itu alas kaki misalnya. Kemarin industri tekstil dan garment. Kemarin lagi adalah industri keramik yang harganya hanya separuh. Produk Cina masuk ke sini. Pasti gempor itu. Lapangan kerja pasti terancam. Nah, industri furniture mungkin ini menjadi basis pertahanan paling tangguh karena sistem sourcing kita ini mungkin lebih fleksibel. Tapi secara umum kita melihat bahwa situasinya rawan kalau nggak cepat diatasi oleh pemerintah yang akan datang. Sehingga betul tadi Pak Noto katakan bahwa janji 1% itu bukan janji Pak Jokowi tentunya, tapi adalah janji seorang presiden yang harus kita amanatkan ya, harus kita tagih supaya di periode berikut porsi untuk anggaran pemerintah punya dasar daripada ratas tersebut sehingga anggaran tuh memadai untuk mendukung pertumbuhan di industri kami. Ini jadi modus juga buat industri lain, boleh yang semuanya eksportir. Saya kira bisa. Itu jurisprudensi kan artinya. Pemerintah akan menggunakan siapapun yang akan menjadi eksportir dan mendapatkan devisa diberikan 1%. Dan Cina melakukan itu sejak dulu. Ya, Cina itu memberikan insentif. Penukaran dolar dari masyarakat dengan hasil industri itu beda. Punya spesialisasi. Sehingga apa? Itu yang disebut benefit yang diberikan oleh pemerintah Cina kepada para industriawan yang berhasil ekspor, sehingga ada semangat membangun pertumbuhan. Ini dimulai dari furniture nanti. Kalau 1% berhasil diberikan kepada kami, ya dalam arti untuk memfasilitasi soal perdagangan, bahan, inovasi, dan lain sebagainya, maka akan terjadi pertumbuhan. Saya kira itu, Pak Sunoto. Terima kasih atas. Baik, terima kasih Pak Sobur.